Nah, terus tidak boleh membangun sebuah kasta baru. Tujuannya agar supaya kita mendapatkan lulusan yang qualified A sampai Z untuk ASN maupun untuk BUMN. Apakah salah? Enggak. Karena itu pilihan. Jadi lebih ke benar-benar A sampai Z urusan ASN ini itu dipelajarin di sana. Jadi benar-benar fokus ke situ. Makanya coba kalau kita baca apa tujuannya Universitas Republik Indonesia ini? Tujuannya sesimpel itu. Tujuannya agar lulusan dari URI ini itu bisa ditempatkan dan siap untuk menjadi ASN. ASN kan banyak. Nanti akan lihat nih, Universitas Republik Indonesia ini ketika kan udah launching nih, ya ketika berjalan pasti akan mereka sampaikan bahwa ini loh, ya ada anak-anak yang tidak sekolah gitu, gara-gara universitas ini. Boleh nggak pemerintah membuat sesuatu, ya sebuah lembaga, sebuah program yang tujuannya agar supaya kita mendapatkan ASN dan pejabat BUMN yang oke, bagus. Yang jadi pertanyaan, kalau begitu sebenarnya URI itu menjawab atau solusi untuk persoalan pendidikan, masalah pendidikan kita yang akut itu, atau menjawab kebutuhan ASN untuk lembaga-lembaga pemerintah dan BUMN? Kebutuhan ASN dan BUMN. Oke. Jadi makanya saya bilang ini kan program yang berbeda, ya. Tujuan yang berbeda. Oke pemirsa, dunia pendidikan kita banyak menuai sorotan, terutama terkait kualitas lulusan dari sekolah-sekolah kita mulai dari SMP, SMA, SD juga, bahkan sampai perguruan tinggi. Itu sebabnya mungkin ada korelasinya antara jumlah lulusan sarjana dengan lapangan pekerjaan yang ada di tempat kita. Dan hampir semua orang mengakui bahwa Indonesia memang mengalami problem yang cukup genting di dunia pendidikan. Dan baru-baru ini Prabowo, presiden kita, berusaha menjawab persoalan yang terjadi di dunia pendidikan terkait kualitas lulusan kampus-kampus kita. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan mendirikan Universitas Republik Indonesia yang terdiri dari 10 kampus itu kemudian menuai kontroversi dari segi legalitas dan juga dari segi nanti tata kelola 10 kampus itu dengan jalur rekrutmen melalui sekolah unggul seperti ada SMA Garuda dan lain-lain. Ada yang menilai bahwa ini seperti sebuah keputusan yang mendadak yang tidak dipikirkan konsekuensinya baik secara legal maupun dari segi tata kelola dari lembaga pendidikan baru yang dibangun ini nanti. Dan untuk itu hari ini kita masih ngobrol dengan Bang Teddy terkait Universitas Republik Indonesia yang sejauh ini ada 10 kampus. Selamat sore Om Teddy. Sore. Kita ngobrol lagi. Kemarin kita bicara tentang gaya komunikasi publik Pak Prabowo. Hari ini kita mau mengangkat topik tentang keputusan beliau untuk mendirikan Universitas Republik Indonesia, URI. Banyak catatan yang disampaikan oleh kalangan akademisi dari pengamat dunia pendidikan juga yang mengatakan bahwa keputusan Pak Prabowo ini akan membawa banyak konsekuensi, terutama misalnya terkait legalitas. Ini kan didirikan atas peraturan presiden. Biasanya kan lewat undang-undang sistem pendidikan kita kan. Universitas-universitas konvensional yang ada sekarang itu melalui jalur itu. Nah, kemudian orang bertanya sekarang gini Om, untuk apa mendirikan lagi Universitas Republik Indonesia ini? Sementara kan sejauh ini misalnya soal kampus yang memiliki ikatan dinas. Kan kita punya lembaga LAN yang mengurus beberapa kampus yang punya ikatan dinas itu kan. Bahkan BUMN sendiri juga punya. Lalu untuk apa lagi ada URI ini? Gitu. Gimana Om Teddy? Ya, makasih Mas Vincent.
Ya pertama soal legalitas ya, kalau kita bicara soal legalitas, jelas bahwa pemerintah punya kewenangan secara hukum untuk membuat lembaga baru. Artinya itu sudah tidak perlu kita perdebatkan karena itu memang kewenangan dari pemerintah. Kedua, soal ada pelanggaran dan tidaknya, tentu ini menjadi wacana yang didiskusikan beberapa pihak, tapi kita harus melihat secara objektif bahwa ada beberapa pihak yang menyatakan si ini sudah on the track, ada yang mengatakan ini tidak on the track secara aturan ya. Secara aturan. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa yang katanya tidak on the track itu yang benar, nggak bisa begitu kan? Karena ada pandangan yang berbeda dari ahli yang lain juga. Tapi yang pasti bahwa pemerintah berhak dan punya kewenangan untuk membentuk lembaga baru gitu. Jadi nggak ada masalah secara legalitas. Nah, kedua yang Mas Vincent bilang tadi, kan sudah ada ini, sudah ada itu, dan sudah ada ini. Nah, kita harus pahami begini nih. Selama ini kan kita selalu mendengar orang mengatakan, wah kualitas ASN kita begini, begitu gitu kan. Kualitas pejabat di birokrasi kita begini dan begitu gitu. Nah, dari hal itu tentu pemerintah mendengar dan mencari solusi. Ternyata kalau mau jujur, khusus ya untuk urusan birokrasi, ya misalnya ASN, terus urusan bagaimana menjadi pejabat di BUMN dan segala macam, itu tidak ada kekhususannya selama ini. Jadi kalau selama ini ada universitas khusus seni, ada khusus ilmu politik, ada, dan berbagai universitas lain yang memang mengambil tema-tema tertentu. Nah, kalau yang ini Universitas Republik Indonesia, itu kalau kita baca tujuannya adalah agar supaya lulusan dari sana itu ditempatkan sebagai ASN dan sebagai pejabat-pejabat yang di BUMN. Di mana tentu yang diajarkan di Universitas Republik Indonesia itu benar-benar fokus untuk orang yang lulusan itu bisa ditempatkan. Di mana yang mereka pelajari itu A sampai Z ya soal birokrasi, soal ASN, soal BUMN. Sehingga ketika ditempatkan dia sudah tidak lagi harus menyesuaikan, harus belajar gitu. Nah, belum pernah ada ya sesuatu kekhususan lulusan, kan banyak tuh. Ada lulusan ekonomi, jadi ASN. Dia harus belajar lagi kan. Urusan birokrasi, ASN dan segala macam. Lulusan ekonomi, dia ditempatkan ke BUMN gitu kan. Dia harus belajar dari nol lagi gitu kan. Sehingga ada beberapa pihak yang menilai, wah kok kualitasnya begini. Ya memang itu yang terjadi. Artinya ada sesuatu yang perlu ditingkatkan, ada sesuatu yang hilang di situ. Nah, proses inilah yang akhirnya diambil oleh Pak Prabowo agar supaya ketika lulusan dari Universitas Republik Indonesia ini itu langsung bisa menjadi orang yang punya qualified ketika dia menjadi ASN, ketika dia ada di BUMN. Sebenarnya sesimpel itu kita melihatnya. Cuma menjadi tidak simpel ketika orang membandingkan dengan yang lain tapi tidak apple to apple. Ini yang terjadi. Oke. Kemudian kan sekarang banyak juga sekolah kedinasan itu ya. Kalau kayak STPDN itu kan sekolah tinggi pegawai dalam negeri ya. Nah, itu kan orientasinya ASN banget gitu. Apa itu nggak cukup? Dan masih ada sekolah-sekolah lain juga kalau tidak salah yang punya ikatan dinas. Kayak yang di Jakarta itu apa? Politeknik. Ada satu kampus itu yang juga punya ikatan dinas gitu. Nah, kenapa pemerintah misalnya tidak berupaya untuk masuk di situ aja sekolah-sekolah yang sudah ada? Karena kan nanti akan orang melihat ini jadi tumpang tindih nanti. Ini URI ini kemana? Terus sementara yang sekolah-sekolah keikatan dinas selama ini mau diapain? Kan semua itu juga orientasinya pasti kedinasan. Ada yang militer, ada yang ASN sipil seperti itu. Kemudian ada Lemhanas kalau tidak salah, yang juga emang dibangun khusus untuk mendidik
calon pemimpin bangsa kan. Nah, sekarang ada URI lagi. Ya. Jadi banyak akhirnya efeknya, baik secara tadi tata kelola, terus kemudian pasti urusan finansial juga kan, pasti butuh, apalagi dia sistem asrama dan lain-lain, itu butuh anggaran yang lebih besar lagi. Ya. Gimana? Ya. Jadi gini nih, kenapa saya katakan belum pernah ada, walaupun ada contoh-contoh yang tadi. Ya. Saya menganalogikan seperti ini, Mas Vincent. Oke. Anggaplah selama ini yang kita dapatkan adalah misalnya nih, Ya. ada satu tempat yang hanya mengajarkan bagaimana membuat pisang goreng. Saya menganalogikan aja ya. Lalu ada satu tempat lagi mengajarkan bagaimana membuat bakso. Satu tempat lagi ada mengajarkan bagaimana membuat roti. Ini terpisah-pisah semua, Mas. Ya. Nah, ketika yang membuat pisang goreng ini ditempatkan di sebuah tempat yang membuat roti, tentu dia harus belajar lagi. Karena lebih spesifik, bukan secara keseluruhan. Nah, URI ini, Universitas Republik Indonesia ini, itu kesemuanya. Artinya jadi lulusan itu bisa ditempatkan, mau di tempat roti, mau di tempat pisang goreng, mau ditempatkan di tempat yang makanan lain, itu dia tahu, dia mampu, dia mengerti. Jadi lebih ke benar-benar A sampai Z urusan ASN ini itu dipelajari di sana. Jadi benar-benar fokus ke situ. Makanya coba kalau kita baca apa tujuannya Universitas Republik Indonesia ini? Tujuannya sesimpel itu. Tujuannya agar lulusan dari URI ini itu bisa ditempatkan dan siap untuk menjadi ASN. ASN kan banyak. Ya. ASN A, B, C, dan segala macam. BUMN juga banyak. A, B, C, dan di dalam BUMN itu banyak juga faksi-faksinya gitu yang harus kita pelajarin. Nah ini lebih spesifik semuanya ke situ gitu. Sehingga kalau biasanya ya kita belajar, kita mau buka tempat makan. Saya menganalogikan aja supaya lebih mudah. Yang lulusan itu adalah menguasai semua makanan. Kalau selama ini menguasai 1-2 makanan. Nah itulah ya kenapa sampai kalau kita mengatakan wah ini orang ditempatkan di sini lelet, lamban atau kayaknya nggak sesuai deh dengan ininya dia. Ya karena memang dia menguasai misalnya pisang goreng aja nih. Ketika ditempatkan di toko roti, dia harus menyesuaikan lagi, harus belajar lagi. Makanya kenapa saya bilang tadi bahwa selama ini belum pernah ada dan ini dibuat. Makanya kalau kita mau apple to apple, jangan membandingkan Universitas Republik Indonesia ini misalnya dengan universitas yang memang hanya spesifik di satu bidang. Nah, itu nggak apple to apple. Kalau ini semua bidang, sehingga ketika lulusan itu dia tidak perlu lagi ditanyakan di BUMN mana ditempatkan. Dimanapun dia akhirnya bisa karena dia menguasai semuanya, dipelajari semuanya. Secara sistem, cara kerja di sana, itu dipelajarin semua. Itu jadi lebih fokus ke situ. Kan nggak mungkin pemerintah membuat sesuatu yang sama. Kan kita pakai logika aja, nggak mungkin membangun yang sama. Saya juga pelajarin ketika bilang, katanya sama. Pas saya perhatiin, oh beda. Yang satu spesifik, yang satu banyak gitu. Jadi menganalogikan lagi, kalau disuruh buka toko, ya, toko makanan, orang ini sudah mampu. Dibandingkan dia hanya bisa bikin roti, disuruh bikin tempat makanan yang ada roti, pisang, batagor dan lain-lain, dia belum tentu bisa. Nah ini bisa semua gitu. Itu pembedanya. Kemudian dari situ oke kalau tujuannya, tapi kemudian kan orang menilai bahwa ini nanti jangka panjangnya, efek jangka panjangnya adalah menciptakan kasta baru di dunia akademik, ya kan? Karena kan pasti mereka tuh punya privilege ya. Bahkan sebenarnya dengan beberapa sekolah ikatan dinas seperti yang sekarang aja kan, mereka mau nggak mau mengambil sebagian dari lapangan kerja atau peluang berkarir
yang seharusnya disediakan oleh banyak orang. Tapi selama ini kan toh tetap berjalan juga. Nah, kalau yang ini kan ini kelihatannya privilege banget, Om. Mereka dididik di situ, sementara di Indonesia itu ada sekitar berapa ratus bahkan ribuan kampus yang tentunya berorientasi untuk mencari lapangan pekerjaan yang sama kan. Dengan resiko ya kalau sudah ada URI itu kan orang lihat wah ini kasta baru ini di dunia akademik dan pasti dunia karir juga. Padahal masyarakat kan berharap pemerintah kita sepakat dengan Pak Prabowo, kita punya keprihatinan tentang orang-orang yang ditempatkan di lembaga tertentu dengan lulusan sekian dan prestasi akademik yang sekian, tapi ternyata terlihat seperti nggak kompeten juga. Gitu. Tapi kemudian publik melihat kenapa harus mendirikan lembaga baru. Karena itu bisa nanti kemudian mematikan lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini sudah berdarah-darah kan. Karena kekurangan anggaran dan lain-lain. Orang melihat, wah ini kayak semakin menuju ambang akhirat ini lembaga-lembaga pendidikan yang sudah ada. Karena pasti orang akan mengarah ke sana gitu. Enggak juga. Semua universitas itu kan, semua kalau pakai bahasa Vincent kasta, semua kan berkasta-kasta. Ya. Ada kasta ekonomi, ada kasta ilmu politik, ada kasta seni, ya macam-macam. Ada kasta hukum. Nah, terus tidak boleh membangun sebuah kasta baru. Tujuannya agar supaya kita mendapatkan lulusan yang qualified A sampai Z untuk ASN maupun untuk BUMN. Apakah salah? Enggak. Karena itu pilihan. Ada orang, ya enggak lah, saya cukup di hukumnya aja lah, perdatanya aja lah. Ya. Oh, saya ambil hukum di hukum pidananya aja lah. Gitu kan? Saya ngambil seni musik aja lah gitu. Atau seni peran, kan macam-macam. Itu kan kasta semua kalau kita bicara. Itu kan pilihan. Dan pilihan itu adalah yang menentukan ya kita masing-masing. Pemerintah hanya menyediakan saja. Sama kayak kita melihat fenomena ojek lah. Ada kasta ojek yang tradisional, ada kasta ojek online. Apakah kita akan mengatakan bahwa dengan adanya ojek online mematikan rezeki yang lain? Ojek yang pangkalan? Enggak gitu kan. Jadi kita itu enggak bisa, saya tahu apa yang disampaikan Mas Vincent ini kan sebenarnya kan apa yang disuarakan di media sosial di mana-mana kan. Yang dikhawatirkan banyak orang. Iya, jadi sebenarnya itu yang keliru. Mereka menciptakan seolah-olah selama ini tidak ada kasta, lalu seolah-olah menjadi kasta. Loh itu kan kasta semua loh. Kasta ekonomi, kasta hukum, kasta seni, dan lain-lain gitu. Jadi setiap universitas tuh punya kasta sendiri gitu. Tinggal kita mau kemana. Kalau kita mampu, punya kemampuan untuk bisa dapatin semuanya, punya kemampuan ya udah, kita ambil di Universitas Republik Indonesia gitu kan. Atau kalau kita, saya lebih senang di dunia hukum saja gitu. Ya sudah gitu. Dan apakah nanti pekerjaan di negara ini hanya ada di ASN dan BUMN? Enggak kan? Banyak gitu, banyak perusahaan dan bahkan setiap orang bisa membangun usahanya sendiri. Hasil dari belajar atau hasil dari dia kuliah gitu kan. Jadi nggak pernah ada masalah. Iya gini, kita ini mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada masalah. Kenapa? Begini, kita mempermasalahkan kewenangan. Ternyata secara aturan hukum pemerintah boleh membangun itu. Lalu kita mempermasalahkan aturannya, legalitasnya. Secara aturan hukum dan legalitas banyak yang mengatakan nggak ada masalah. Dan pemerintah kan nggak mungkin membuat sesuatu itu tanpa memperhitungkan atau tidak menjalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kan nggak mungkin. Ya, pasti ada. Dan ketiga, pemerintah itu punya tujuan. Ya, agar supaya lulusan dari Universitas Republik Indonesia itu sudah siap ditempatkan dimanapun. Di ASN, baik ASN untuk di kementerian, ASN untuk di kepala daerah, ya, dan lain-lain gitu. Termasuk BUMN.
baik BUMN maupun BUMN dari berbagai jenis usaha negara gitu kan, mau pupuk, mau komunikasi dan lain-lain. Jadi sudah tidak perlu lagi orang yang ditempatkan di situ harus menyesuaikan atau belajar banyak gitu, karena mereka sudah orang-orang yang sudah siap untuk bekerja dan ditempatkan, sehingga kita mendapatkan ASN yang berkualitas dan pejabat-pejabat BUMN yang berkualitas. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah begini, kan selama ini beberapa pihak mempertanyakan kualitas dari ASN, mempertanyakan kualitas dari pejabat-pejabat di BUMN. Nah, pemerintah memberikan jawaban, memberikan jalan tengah, memberikan jawaban dengan menciptakan Universitas Republik Indonesia sehingga keresahan beberapa pihak itu bisa terjawab. Ketika itu dilakukan, masih juga diprotes. Jadi maunya apa kalian gitu sebenarnya? Kalian ingin berkualitas, sudah dikasih yang berkualitas, kalian komplain lagi. Jadi sebenarnya yang mau kalian permasalahkan itu apa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya beberapa hari ini. Kalian inginkan A, sudah dikasih A, kalian permasalahkan A. Nanti sudah dikasih jawaban lagi, kalian permasalahkan lagi, nggak akan selesai-selesai. Sehingga saya pikir tidak perlu kita pemerintah menanggapi sesuatu yang selama ini mereka lakukan masih dalam on the track gitu. Oke. Kemudian gini Om, kalau soal tadi ada jurusan-jurusan itu kan spesifikasi. Ya. Kalau kasta itu kan lebih ke nanti akan ada tingkatan. Jadi karena mereka dibiaya pemerintah, URI ini, kemudian pasti mereka ada di kasta tertentu. Kasta itu berarti lu ada di posisi tertentu dengan privilege dan hak-hak istimewa ya kan. Yang paling pasti itu mereka otomatis masuk. Ya, tidak seperti jebolan kampus-kampus lainnya yang harus ngelamar, ngikutin proses seleksi, wawancara dan lain-lain. Kalau ini kan udah memang mereka itu disiapkan untuk ditempatkan. Iyalah, applicated ini jebolan alumnus yang pasti kerja lah. Kalau itu kita sih gak masalah. Cuman yang kemudian orang berpikir itu kan begini, kan negara itu diamanahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seluruhnya. Sementara kalau pendidikan kita ini, kalau didiagnosis itu kan sebenarnya persoalannya banyak, kompleks banget. Terutama misalnya soal sarana, fasilitas dan kemudian akses menuju inilah pusat-pusat produksi atau lapangan kerja gitu kan. Nah, orang bilang kenapa gak itu yang dibenahi. Jadi nanti jangan sampai juga malah jomplang antara lulusan URI sama lulusan lain yang memang mungkin tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah gitu. Jadi nanti makanya orang bilang wah ini menciptakan kasta baru nih di dunia akademik juga nanti di dunia birokrasi dan dunia kerja lah gitu. Sementara kan negara itu diamanatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan sebenarnya itu juga sudah dilakukan oleh Pak Prabowo misalnya dengan mendirikan sekolah rakyat, sekolah gratis. Cuman kayaknya masyarakat itu butuh kehendak will yang kuat dari Pak Prabowo untuk benar-benar membenahi sistem. Kan beliau itu mau tujuan mulianya itu adalah membawa Indonesia ke Indonesia Emas 2045 kan. Dan salah satu persoalan akut kita itu memang pendidikan. Gitu. Nah, orang bertanya kenapa mesti didirikan ini baru sih? Kenapa sedangkan yang ini masih perlu dibenahi? Iya, gitu. Itu yang banyak orang kritik sekarang. Ya, jawabannya adalah begini nih. Kenapa kita harus membangun tol dananya? Sedangkan sedangkan masih banyak orang yang kekurangan. Kenapa kita tidak fokus di situ? Akhirnya begitu larinya. Betul. Ya. Jadi nggak akan berkembang negara ini. Jadi kenapa harus membuat jalan tol? Sedangkan lihat loh di samping kiri kanan dari jalan tol itu masih ada masyarakat miskin. Akhirnya apa? Akhirnya tol itu nggak dibangun, fokus ke situ. Berantakan kita semua nih. Ya. Kita semua itu sudah ada pos-posnya, Mas Vincent kan? Sudah ada pos A, pos B, pos C. Ketika menjalankan pos A, bukan berarti pos B dan C berhenti kan? Jalan. Pembenahan sistem pendidikan kita berjalan nggak? Berjalan. Pembenahan fisik berjalan. Kita upgrade agar supaya
masyarakat yang tidak punya dana yang cukup bisa kuliah, ada nggak? Sudah mulai ada. Beasiswa dan segala macam. Artinya program A, B, C, D, E, F ini sebenarnya berjalan semua nih. Tapi yang sekarang terjadi adalah mereka tidak melihat program A, B, mereka hanya mengkritisi program C, lalu menjadikan alasan program B dan A. Kenapa yang dana di C ini tidak ke B dan A? Gitu. Sehingga kalau semua begitu nggak akan jalan. Padahal ini ya saya selalu mengatakan narasinya selalu begitu. Narasinya seolah-olah ketika membangun program A, ada program B dan C yang ditelantarkan. Enggak, semua yang berjalan gitu. Ya, kayak MBG misalnya. Kenapa akhirnya MBG disalahkan? Program MBG disalahkan. Seolah-olah ketika dulu sebelum ada program MBG, dunia pendidikan baik-baik saja. Seolah-olah semua fasilitas pendidikan baik-baik saja. Terus ketika ada MBG, fasilitas pendidikan itu tiba-tiba hilang. Padahal kan enggak. Tapi narasi yang dibangun itu. Gitu. Mereka tidak memperlihatkan bahwa ternyata tadinya gini, sebelum ada MBG tidak ada beasiswa A, B, dan B. Setelah ada MBG, ada beasiswa A, B. Ada bikin sekolah rakyat. Bikin ini, bikin itu untuk pendidikan. Tapi ya, mereka tidak lihat ini. Mereka selalu hanya menyalahkan MBG atas sesuatu yang mereka anggap, mereka nilai belum berjalan dengan baik. Padahal ya, sudah ada program-program yang menuju perubahan dan perbaikan dari sesuatu yang tidak baik. Nah, sama seperti Universitas Republik Indonesia ini. Ketika ini kan ada program A, program B, program C, program D, lalu program E adalah program Universitas Republik Indonesia. Ini berjalan semua, tapi dinarasikan seolah-olah program yang lain itu tidak berjalan gara-gara pemerintah membangun Universitas Republik Indonesia. Itu sama seperti seolah-olah semua program mati karena pemerintah membangun MBG. Nah, ini akan berlanjut terus nih, Mas Vincent. Pokoknya nanti ketika pemerintah bikin sesuatu lagi, pasti polanya sama. Karena bikin ini mengorbankan ini, begitu? Yeah. Presiden bikin program makan bergizi gratis. Lalu yang mereka tampilin orang di PHK. Jadi disambung-sambungin semua gitu. Seolah-olah orangnya ter-PHK gara-gara MBG gitu. Nah, ini yang terjadi sekarang. Nanti akan lihat nih, Universitas Republik Indonesia ini ketika kan udah launching nih, ya, ketika berjalan pasti akan mereka sampaikan bahwa ini loh, ya, ada anak-anak yang tidak sekolah gitu gara-gara universitas ini. Oh, ada orang yang di PHK gara-gara Universitas Republik Indonesia. Jadi semuanya akan ke situ. Ya. Nah, polanya sekarang itu seperti itu. Mana yang mereka mau serang, mereka ambil sesuatu yang tidak ada hubungannya untuk meng-compare gitu. Ini yang terjadi. Oke. Yang jadi pertanyaan, kalau begitu sebenarnya URI itu menjawab atau solusi untuk persoalan pendidikan, masalah pendidikan kita yang akut itu, atau menjawab kebutuhan ASN untuk lembaga-lembaga pemerintah dan BUMN? Kebutuhan ASN dan BUMN. Oke. Jadi makanya saya bilang ini kan program yang berbeda, Ya. tujuan yang berbeda. Bukan berarti boleh nggak pemerintah membuat sesuatu, ya, sebuah lembaga, sebuah program yang tujuannya agar supaya kita mendapatkan ASN dan pejabat BUMN yang oke, bagus. Tapi Mas Vincent, itu masih banyak sekolah-sekolah yang belum diperbaiki. Ya, jawabannya adalah ada, programnya ada. Duitnya ada, lagi proses, lagi jalan. Tapi kan yang disampaikan ke publik seolah-olah karena Universitas Republik Indonesia ini dibangun, maka semua duit untuk perbaikan sekolah, semua uang untuk perbaikan sistem itu dihapus untuk Universitas Republik Indonesia. Begitu yang terjadi sekarang.
Oke. Tujuannya juga ada beda. Ya. Tujuannya adalah menghasilkan ASN dan BUMN yang baik, bukan untuk perbaikan fasilitas maupun untuk perbaikan Kualitas bukan. Ini hal yang berbeda gitu. Oke, jadi Tapi memang dia menjawab kebutuhan ASN dan pimpinan BUMN yang berkualitas. ya, karena memang dari awal udah di-declare memang begitu tujuannya. Bukan untuk mendapatkan kualitas masyarakat yang atau mendapatkan mahasiswa-mahasiswa yang pintar, bukan. Tapi memang untuk ditempatkan di ASN dan di BUMN. Memang fokusnya udah ke situ gitu. Oke. Berarti kalau begitu memang oke-oke aja sih. Maksudnya terlepas dari berbagai polemik itu, memang kan faktanya selama ini banyak ASN dan pimpinan BUMN yang boleh dibilang tidak kompeten. Tapi kemudian kalau misalnya di BUMN dan lain-lain itu kan Om, itu kan kadang-kadang rekrutmennya nuansanya sangat politis. Nah, itu hal yang berbeda lagi. BUMN itu rata-rata ini untuk tim sukses dan lain-lain gitu. Nah, itu jadi kan semakin peluang untuk orang-orang lain di luar URI dan orang bilang tim kampanye, relawan dan lain-lain itu makin sedikit. Ya, itu makanya itu saya bilang itu hal yang berbeda lagi. Sama kalau contohin begitu, sama kayak kita bilang gini. Ayo bikin koperasi desa gitu kan. Jangan nanti bakal dikorupsi. Kan begitu jadinya. Ya. Belum apa-apa kita sudah berpikir begitu. Ya benahi. Termasuk kenapa URI ada agar bisa membenahi hal itu gitu. Agar supaya yang ditempatkan itu adalah orang-orang ASN yang benar-benar berkualitas, pejabat-pejabat BUMN yang berkualitas. Oke. Jadi itu adalah bagian dari pembenahan gitu. Nah sekarang pertanyaannya, yang mau kalian permasalahkan itu apa? Sebenarnya tadi itu soal pendidikan, karena ini kan masuk ke ranah pendidikan kan. Tapi kan nggak nyambung. Makanya masyarakat ini harus tahu nih. Pertama, kenapa harus dipermasalahkan? Secara kewenangan itu kewenangan pemerintah. Dibolehkan. Secara legalitas, oke. Secara tujuan, dia bukan untuk membangun kasta atau membangun sistem atau memperbaiki sistem di mana? Di universitas atau dunia pendidikan. Tidak. Tujuannya adalah menghasilkan orang-orang yang siap ditempatkan secara ASN untuk keseluruhan, tidak spesifik. Termasuk dengan seluruh BUMN, tidak hanya spesifik BUMN bidang A, B, dan C gitu. Jadi kalian minta agar supaya ASN yang berkualitas, ini dikasih nih. Setelah dikasih kalian marah-marah, terus di-compare dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan tujuan dari dibangunnya Universitas Republik Indonesia. Gitu. Tapi berarti saya tangkap satu poin ya dari situ Om, bahwa kampus atau lembaga pendidikan manapun itu harus applicated. Maksudnya dia harus terjalin atau harus nyambung dia sama dunia kerja. Kalau ini kan emang udah jelas nih ada lapangan kerjanya BUMN, ASN. Nah yang harus dipikirkan mungkin oleh pemerintah itu supaya nanti tidak ada kecemburuan sosial lah. Orang ini enak banget kalau sudah gratis ya kan, dikasih lapangan kerja yang udah disiapin. Nah nanti kan orang bertanya bagaimana dengan nasib anak-anak lain yang tidak masuk di situ. Sementara mereka punya tujuan yang sama. Sekolah kalau bisa gratis, terus setelah lulus kuliah harapannya mendapatkan pekerjaan, walaupun memang sebaiknya banyak suara-suara mengatakan sekarang kalau bisa mahasiswa itu lulusan universitas itu diarahkan untuk ke wira swasta. Itu bagian dari upaya membangun negara kan. Kalau masyarakatnya cerdas diharapkan berpikir cerdas juga membangun itu. Tapi kan kadang-kadang orang itu butuh ketersediaan lapangan kerja. Dulu di Jerman tuh ada, tahu sampai sekarang atau apa, ada mereka punya program sistem link and match. Jadi dunia kampus itu harus ngelink ke dunia kerja di luar. Jadi itu yang membuat kayak di Jerman tuh penganggurannya bukan tidak ada tapi dikit gitu. Bahkan kalaupun nganggur dijamin oleh pemerintah kan. Dan itu yang sampai sekarang kayaknya tidak terjadi di Indonesia. Yang pertama selain tidak link, juga lapangan kerja makin menipis katanya ya kan. Makanya antara lulusan kampus dengan
ketersediaan lapangan kerja itu sangat jomplang, maka terciptalah pengangguran, lalu muncullah kejahatan dan lain-lain seperti itu. Ya. Nah, pertanyaan orang sekarang kan, oke lah lu bangun URI, tapi bagaimana menyelesaikan persoalan yang ini? Gitu loh. Ya. Sementara banyak kampus yang mengeluh, nggak dapat perhatian, nggak ini. Tiba-tiba ada lembaga pendidikan baru dengan perhatian eksklusif gitu kan. Ya. Itu bisa apa sih nih? Terus kita mau dikemanain gitu loh. Ya. Gimana itu bisa menjawab hal itu? Mas Vincent, sebelum ada URI, apakah sudah ada ya program-program yang eksklusif? Program eksklusif dalam hal pendidikan. Ya. Sejauh ini kan Pak Prabowo memang kalau kita lihat secara umum memang dia memperhatikan dunia pendidikan. Misalnya Ya, bukan. Artinya ada nggak sesuatu yang eksklusif? sekolah Program rakyat, sebelum sekolah rakyat dan segala macam. Ada apa tadi IPTDN, ada STPDN, ada IPDN, apa terus itu banyak. beberapa hal Ya. yang dimana lulusan itu bisa langsung Ya, karena mereka ikatan dinas kan. tempatkan. Kalau berpikir seperti itu, orang akan sebelum ada URI, orang akan bilang loh ini kok eksklusif sendiri loh. Ya. Kenapa nggak ada yang mempermasalahkan itu dulu? Kenapa baru URI yang dipermasalahkan? Sedangkan selama ini ya program-program eksklusif itu ada. Kenapa ketika URI baru dipermasalahkan? Mungkin karena dia berada di bawah badan khusus Itu Yong. satu. Tidak seperti lembaga pendidikan lain kan. Ya. Ya, yang membawahi semuanya pasti misalnya Kemendikti gitu ya. Tapi tetap ada perbedaan dengan universitas yang lain kan? Ya. Pas ada keunggulan. Ya, keunggulannya. Ada dalam tanda kutip keberpihakan yang lebih dong. Betul. Artinya kenapa itu tidak dipermasalahkan, itu satu. Kedua, seperti yang saya bilang, program-program kan A, B, dan C tetap berjalan. Ya. On progress nih semua nih. Tapi kita harus ingat, dari zaman dulu sudah ada ya swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah. universitas-universitas, di mana mereka melihat kalau ada orang-orang yang jebolan yang bagus akan ditempatkan langsung ke perusahaannya mereka. Bahkan di tempat keponakan saya yang di daerah Jakarta Utara sana, ada sekolah swasta ya. Itu perusahaannya alumni itu datang tuh setiap tahun untuk melihat mana yang berpotensi untuk mereka tarik. Boleh nggak pertanyaannya pemerintah mengintervensi swasta agar semua lulusan-lulusan ya universitas itu diambil? Boleh nggak? Harusnya sih boleh. Nggak boleh. Aturannya Pemerintah nggak tidak boleh mengintervensi swasta untuk menerima. Nah, pemerintah boleh mengintervensi ASN dan BUMN karena itu punya pemerintah. Kita harus mendapatkan SDM yang berkualitas. Karena permintaan harus mendapatkan SDM yang berkualitas ya kita bikin ini gitu. Pelajarannya dari semester 1 sampai semester akhir ya memang urusan itu gitu. Urusan ASN, birokrasi, urusan BUMN dan birokrasinya. Nah, kan pertanyaannya kalau begitu enak dong yang ini. Bisa langsung di tempat kerja tapi kan begitu kan jawabannya. Betul. Terus perusahaan universitas lain enggak. Ya karena memang tujuannya berbeda. Dia menyiapkan SDM untuk perusahaan negara. Sedangkan yang lain tidak. Makanya saya bilang kalau mau begitu boleh nggak pemerintah memaksa seluruh perusahaan swasta untuk menerima? Ya nggak boleh, itu pelanggaran HAM namanya. Nah ini makanya tidak bisa kita memaksakan semuanya harus sama. Betul. Ya, makanya kita harus melihat program, begitu banyak program pendidikan itu menuju perbaikan semua nih. Ya. Sehingga kita tidak perlu mempermasalahkan sesuatu yang berbeda, di mana tujuan dari Universitas Indonesia programnya untuk mendapatkan ASN dan pejabat BUMN yang siap, sedangkan universitas-universitas lain itu adalah untuk mendapatkan orang-orang yang capable di bidang ekonomi. Tentu dia bisa masuk swasta, bisa masuk pemerintahan, bisa masuk manapun, banyak. Terus ada juga yang keluar dari universitas, dia bisa membangun usahanya sendiri. Jadi sebenarnya nggak seperti matematika 1+1 dengan 2, semuanya harus sama, nggak bisa. Tujuannya juga berbeda,
Ya makanya ini yang saya selalu katakan Mas Vincent, bahwa kita melihat pemerintah itu harus kita melihat diri kita sendiri. Apakah kita ya dalam menerapkan, misalnya kita jangan bicara kita punya perusahaan besar lah, perusahaan-perusahaan kecil lah, pecel lele dan segala macam. Kita juga nggak mungkin bisa menyamaratakan semua kan. Ya. Pekerja kita nggak mungkin ada yang level A, B, dan C. Ya begitu kan pemerintah punya prioritas, punya skala prioritas, dan mana yang harus didahulukan, mana yang biarkan berjalan, tapi semuanya itu tentu berprogres gitu. Nah kita yang selama ini berpikirannya bukan kita sempit, tapi narasi yang kita baca di media sosial maupun pemberitaan, seolah-olah kayak kalau ini dibangun, ini dimatiin. Begitu yang terjadi sekarang. Coba lihat, apapun ya, di zaman Pak Prabowo sekarang ini, apapun program Pak Prabowo, kita nggak bicara URI dulu nih. Kita bicara dari program yang ketika Pak Prabowo dilantik, apapun program yang dilakukan, polanya sama. Program ini mematikan program yang lain. Program ini dilahirkan untuk mematikan program ini. Koperasi desa Merah Putih dibangun untuk mematikan program ini. MBG dibangun untuk mematikan ini. Ya. Semuanya sama, polanya sama. Dan terakhir ya Universitas Republik Indonesia dibangun seolah-olah ini dimatiin. Makanya saya menganalogikan tadi, kalau begitu pemerintah nggak boleh yang membangun jalan tol. Pasti akan ada orang yang komplain. Ya. Ngapain miliaran, triliunan rupiah pemerintah keluarkan, sedangkan di sini di pinggir tol masih ada masyarakat miskin. Kan begitu jadinya. Ya. Padahal program untuk masyarakat miskin berjalan. Ada gitu. Pendidikan gratisnya jalan, bansosnya jalan, kesehatannya jalan gitu. Tapi dibikin framing seolah-olah bangun tol, orang miskin ditelantarkan. Pendidikan bangun sekolah rakyat, pendidikan yang lain ditelantarkan. Bangun MBG, dunia pendidikan ditelantarkan, begitu semua Mas Vincent. Ya. Ini yang salah di kita. Ya. Itu dari segi sistem dan tujuan tadi ya Om. Kemudian orang membaca ada warna militeristik di sini karena ini kan dia nggak pakai rektor. Kalau kampus-kampus lain itu kan rektor ya Pak pimpinannya. Kalau ini kan gubernur. Ya. Sama kayak gubernur Lemhanas. Nah, sementara kita tahu Lemhanas itu kan Ya. vibes-nya militer banget kan. Ya. Dan ini gubernur pula, lalu kepalanya itu seorang purnawirawan TNI, Ya. gubernur ya, mantan wakil Menhan kalau tidak salah, ditaruh di situ. Ya seperti biasa. Apa masalahnya? Banyak lah kan, oh ini kok militeristik banget sekarang Pak Prabowo ini. Saya kemarin Koperasi Desa Merah Putih, ada Latsar Mil, ya kan sampai 5 orang meninggal gara-gara gak kuat. Orang berpikir ini selama ini kan salah satu kritik ke Pak Prabowo itu adalah kembali ke militeristik ya kan. Orang bilang yang sampai ada isu makar-makar itu di para pengamat waktu itu kan. Lalu sekarang kemarin ada Koperasi Desa Merah Putih pakai Latsar Mil. Saya lihat kemarin ada semacam retret kepala daerah yang 25 kemudian dikirim ke Singapura untuk latihan pendidikan anti korupsi itu. Itu latihannya pakai seragam militer semua Om. Ini muncul lagi URI. Gubernurnya mantan wakil Menteri Pertahanan yang juga seorang purnawirawan TNI ya kan. Orang ini mau diapain sih sebenarnya negara ini kok jadi bau warna militernya itu hampir ada di mana-mana gitu. Pertanyaannya adalah ini sekolah kok basicnya warnanya warna militer gitu, asrama kepalanya ini, dan tidak menutup kemungkinan proses pelatihannya nanti akan seperti itu gitu loh. Kan saya selalu bertanya, masalahnya di mana? Latar militer banget, militeristik. Memang kalau militeristik masalah di negara ini, haram di negara ini enggak? Ya kan ada Kan apa? Opini. Iya, opini. Misalnya gini, orang dididik secara militer untuk memimpin perusahaan sipil, ya kan? Ya. Orang jadi pertanyakan. Sementara sekarang kan ada beberapa anggota militer, polisi dan anggota militer aktif kan yang masuk ke ruang sipil, itu yang jadi
protes besar-besaran orang selama ini kan. Salah satu alasan untuk menggoyang Presiden Prabowo. Nah, sementara tiba-tiba ini lagi ada URI dengan segala kontroversi dan polemik di tengah masyarakat, gubernurnya TNI lagi gitu. Kan begini, ini bukan pertanyaan yang sulit dijawab karena sudah sering ada beberapa orang yang mendiskusikan hal ini. Pertanyaan saya cuma satu, apa masalahnya? Oh, militer. Memang kenapa militer? Karena menurut mereka. Pertanyaan saya adalah, kalian waktu sekolah ada baris berbaris, Ya. kalian disuruh push up apa segala macem. Jadi militer nggak kalian? Tujuannya apa? Tujuan adalah bagaimana disiplin. Ketika semuanya ya sudah seolah-olah kalau militer itu haram, seolah-olah militer itu sesuatu yang tidak layak di negara ini. Padahal ya kita bicara jangan para pejabat deh, kita bicara sekolah di kita aja. Ya, baris berbaris, pramuka, ya, lari, apa segala macam. Itu akhirnya kalau zaman sekarang akan dibilang itu militerisme. Enggak. Banyak ormas yang pakai ormas juga seragamnya begitu. ini. Latihan tiarap. Pertanyaannya apakah? Ya, saya juga dulu begitu sekolah gitu kan. Baris berbaris, suruh merangkak apa segala macam. Apa tujuannya? Saya jadi tentara enggak gitu. Tapi dari situ ada kebersamaan, ada ketegasan, apa segala macam. Dan itu dipakai dimanapun, ketegasan, sikap, cara kita berhubungan dengan orang itu dipakai dimanapun, ya. Makanya dulu nggak tahu kalau sekarang ya. Dulu kawan saya itu di Indosat, wah udah 10-20 tahun lalu. Itu mereka untuk masuk ke sana itu latihan militer. Berapa bulan? Dulu gitu. ada menwa segala itu. Iya. Dan dulu ada seperti itu, berjalan seperti itu, terus gak ada yang mempermasalahkan. Kenapa sekarang jadi bermasalah? Itu pertama. Kedua, orang yang, atau bukan orang ya, lembaga atau institusi yang bisa siap ya dari Sabang sampai Merauke apa? TNI Polri. TNI Polri. TNI Polri boleh nggak ikut terlibat? Boleh. Secara aturan nggak ada masalah. Makanya di kita ini akhirnya sudah tidak lagi bicara aturan, Mas Vincent. Semua narasi, persepsi, semua akhirnya menggiring opini. Tapi tidak pernah ada satupun yang membicarakan mengenai aturan. Di mana ternyata ya opini, narasi yang mereka bangun itu semuanya dibangun secara negatif, tapi secara aturan hukum di negara ini tidak melanggar. Tidak melanggar. Nah kita lupa bahwa negara kita adalah negara hukum, ya, di mana sesuatu langkah-langkah yang harus kita lakukan, baik masyarakat maupun pemerintah, itu harus berdasarkan hukum. Kita sudah meninggalkan hal itu. Kita lebih banyak sekarang mendengar kata pengamat A, kata politisi A, kata ahli B. Tapi ya semua yang saya lihat, semua yang saya dengar itu semuanya adalah opini yang tidak berdasarkan aturan hukum di negara ini. Makanya ketika ya Mas Vincent tahu kan beberapa kali podcast maupun di luar podcast ini saya selalu bicara berdasarkan aturan hukum. Itu dianggap aneh. Iya. Ya, kenapa? Karena bertentangan dengan kata si pengamat A, B dan C yang semuanya adalah opini-opini yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, yang bertentangan malah dengan aturan hukum di negara ini. Nah ini kita darurat itu kita Mas Vincent. Makanya kalau kita balik lagi ke Universitas Republik Indonesia ini, kita sebagai masyarakat harus melihat bahwa oh ternyata memang kewenangan pemerintah dibolehkan. Oh ternyata tujuannya itu adalah agar supaya kita menghasilkan pejabat dan aparatur sipil yang kompeten, yang selama ini kita selalu permasalahkan. Oh ternyata
selain membangun Universitas Republik Indonesia, ternyata pemerintah memperbaiki fasilitas sekolah. Oh, ternyata sistem pendidikannya diubah. Oh, ternyata ada beasiswa. Oh, ternyata dibangun lagi sekolah-sekolah khusus yang untuk orang-orang yang tidak mampu gitu kan. Sekolah rakyat. Sekolah rakyat dan segala macam. Nah, itu harus dilihat. Jadi jangan sampai kita termakan narasi yang sebenarnya sama narasinya. Pemerintah bangun program A atau membuat proyek A, membangun program A, membangun program B, membangun program C, itu menghentikan atau mematikan program yang lain. Nah, itu yang terjadi sekarang. Oke. Ini kita perlu, Mas Vincent, terus menyuarakan hal ini karena zaman media sosial ya, orang senang video-video pendek, ya. Apalagi yang ngomong udah tokoh gitu kan. Padahal apa yang dibicarakan itu, apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Oke. Terakhir Om, Ya. kan rata-rata hampir semua lembaga, baik itu ASN, perguruan tinggi, sekarang ada URI, yang banyak disorot itu kan pola rekrutmen dan bagaimana orang masuk ke sana itu kan. Ya. Pola rekrutmennya. Ada yang bahkan bikin anekdot, wah ini kampus A sekarang ini kampusnya anak pejabat. Gitu. Masuk ke sini sekarang harus sekian. Gitu. Kalau saya sepakat sebenarnya dengan ide Pak Prabowo untuk yang sebenarnya kan tujuan dia itu bagaimana membangun atau menciptakan SDM yang unggul. Ya kan? Cuma kadang-kadang seperti MBG, lapangannya ini yang repot. Iya, bukan programnya. Iya, bagaimana nanti dia menciptakan sistem sehingga yang masuk ke sana emang bukan karena apa-apa dan bukan karena siapa-siapa. Karena kalau sudah mulai dengan karena apa-apa dan karena siapa-siapa, tujuannya pasti dia akan tercapai. Karena nanti ya, oh anak si A, nggak apa-apa masuk aja ya kan. Nah itu akhirnya rekrutmen merusak tujuan gitu. Ya. Sistem ini yang mungkin saya nggak tahu pasti Pak Prabowo udah pikirkan. Karena hampir semua lembaga yang tadi kita sebut-sebut itu rusaknya kan karena pola rekrutmen sebenarnya. Salah satu. Ya. Dan itu paling dominan menurut saya. Karena ketika rekrutmennya udah salah, tujuannya pasti rusak. Ya akhirnya yang terjadi selama ini seperti itu. Tujuannya baik, dibangun dengan sistem, dibiayain, uang negara habis di situ, tapi yang masuk ke sana orang yang sebenarnya secara kualitas atau berdasarkan syarat dan ketentuan itu tidak layak, tapi karena apa dan siapa tadi akhirnya jadi rusak. Nah, URI ini karena sudah dibentuk ya mau kita dukung. Ya. Tapi ya catatannya itu gimana caranya mengawasi itu Om. Ya, itu yang kita kritisi bersama-sama. Iya, gitu. karena saya tadi prinsipnya begitu rekrutmen lu salah, udah lupakan tujuan yang lu kemarin bicarakan itu karena pasti akan. Ya. Setuju. Makanya kalau Ada gak sistem yang bisa? Nah, gini, Mas Vincent, kita ini saya selalu mengatakan begini. Kan ada yang mengatakan begini. Wah, tidak bisa semuanya itu seindah seperti di sinetron. Ya. Saya bilang, bahkan sinetron pun tidak indah, saya bilang. Ya. Berarti kesempurnaan itu memang nggak ada. Ya. Makanya kenapa ketika MBG ketika baru ditelurkan, ya, saya mengatakan dari awal saya bilang kemungkinan, ya, kan banyak yang euforia, wah ini paling bagus. Saya sudah makan bilang pasti akan ada hal-hal yang bisa membuat MBG ini dikritisi. Pasti akan ada segitu banyak SPPG, nggak mungkin semuanya sempurna. Pasti ada 1, 2, berapa banyak. Nah ini tinggal bagaimana sekarang ini adalah tidak mungkin program sebaik apapun, terus nggak ada mafia, nggak ada penjahatnya, pasti ada. Jadi kita nggak bisa bilang itu sempurna. Wong proyek Al-Quran aja ada yang korupsi gitu. Betul. Gitu kan. Apalagi seperti ini gitu. Jadi kita harus menerima ya bahwa tidak ada kesempurnaan. Ya.
Itu udah harus, ya. Bagaimanapun, bahkan saya bilang tadi sinetron aja ceritanya belum tentu sempurna gitu. Sebaik apapun kita bikin cerita sinetron, pasti ada nggak sempurnanya. Apalagi ini bukan sinetron. Yeah. Nah, tinggal bagaimana penegakannya, bagaimana pembenahannya, bagaimana perbaikannya, bagaimana eksekusinya terhadap pelanggaran. Kita sudah melihat, ya, di zaman Pak Prabowo, MBG, ya, ribuan SPPG yang di stop, ya. Apakah gagal? Enggak, memang begitu gitu kan. Nggak bisa ada, kita berharap ada orang baik semua, nggak ada. Ya begitupun nanti di Universitas Republik Indonesia. Dari awal saya katakan, seperti Mas Vincent bilang tadi, kecolongan-kecolongan itu pasti ada. Ya. Nggak mungkin, nggak ada yang sempurna di dunia ini kan. Betul. Tapi paling tidak ketika kecolongan itu ada, penindakannya apa? Nah ini yang harus kita awasi gitu, bersama-sama gitu. Dan saya yakin Pak Prabowo menciptakan universitas baru ini tentu sudah dipikirkan bagaimana agar supaya orang-orang yang direkrut di situ itu adalah orang-orang pilihan yang memang outputnya bisa menjadi orang-orang yang capable ketika masuk menjadi ASN maupun di BUMN. Jangan sampai nanti terulang dialognya Pak Prabowo sama Pak Dadan waktu itu. Ini ikan utuh. Nah itu. Iya utuh Pak. Nih, bahkan melebihi piring kan gedenya ikan itu. Itulah. Faktanya ternyata ekornya itu. Itulah uniknya. Itu dia. Pak Prabowo itu. Dia terang-terangan mengatakan dia suka banyak yang bohongin dia. Anak buahnya. Dia bahkan terang-terangan ada yang ABS ke dia. Apa aja dia omongin gitu. Artinya beliau pun menyadari bahwa sebaik apapun ya diberi kepercayaan, ada aja ya, namanya manusia bos. Ada aja yang main-main, makanya. Kayaknya manusia Indonesia doang dong. Karena kalau saya dengar kan katanya URI ini diadopsi dari ada satu lembaga serupa lah di Perancis ya. Nah kalau mereka berhasil, kalau di kita nggak berhasil. Kalau di mereka berhasil, ini pasti Pak Prabowo yang disalahin. Kalau mereka berhasil, nggak mungkin juga nggak ada kebocoran, ada. Begitupun di kita pasti akan ada kebocoran. Saya nggak mau ya mentang-mentang misalnya nih si Teddy misalnya mendukung Pak Prabowo, tapi terus saya menceritakan bahwa wah pasti program ini program sempurna. Nggak ada, pasti ada aja yang harus dikritisi. Kita beberapa kali duduk di sini, berapa pihak pemerintah yang kita kritisi juga kan? Yang paling banyak sih di Komdiji. Halo Bu. tapi sekarang Komdiji mulai agak gini sih Om. Apa? Kelihatan agak ada pergerakannya lah. Ya selama dia melihat bahwa selama ini apa yang disampaikan oleh banyak pihak dan dia menerima, dia mau melakukan perubahan ya bagus-bagus saja, nggak ada masalah. Yang itu kan sebenarnya kalau ngeyel aja nggak mau mendengar, apalagi kalau sampai presiden sudah menegur nggak mau dengar ya udah, mendingan dilengserkan aja. Katanya Agustus nanti bakal ada reshuffle lagi, reshuffle jilid 6. Ya nggak apa-apa, makanya ada yang bilang wah presiden reshuffle lah, itu menunjukkan bahwa presiden benar-benar melihat sesuatu itu secara objektif, bahkan orang-orang yang dianggap dinilai orang-orang dekat dia ketika terkena kasus hukum nggak ada tuh yang dia bela. Tapi orang bilang kelamaan Om. Ya namanya orang kalau melakukan kejahatan pasti sembunyi-sembunyi kan. Ini udah tepat Pak, cuman telat gitu. waktu kasus MBG. Iya, ya kalau baru tahu segitu mau di mana? Namanya nggak ada orang. Saya mau maling nih di rumah Mas Vincent. Saya bilang, Assalamualaikum Mas Vincent, saya mau maling. Kan nggak mungkin. Pasti namanya maling dia berupaya menutupi. Betul. Ketahuan belakangan ya dieksekusi kan. Tapi ya mudah-mudahan kasus MBG, terus kasus apa lagi, apa Jampitsus dan lain-lain tuh bisa jadi ini ya buat Pak Prabowo. Karena yang orang bilang yang lebih gede lagi potensinya itu justru di koperasi desa
Kelurahan Merah Putih itu? Ya semua program ya yang menggunakan dana negara itu potensi ada yang memainkan tuh banyak, bukan hanya di koperasi, bukan hanya di MBG, ya di semua lini lah. Kalau orang mau main ya main. Kalau semuanya sudah aman, nggak akan ada yang namanya KPK. Karena dua program itu kan simbol kehadiran negara langsung ke masyarakat. Kayak MBG ini kan, orang taunya ini Pak Prabowo kasih kita makan gratis ya kan. Kalau sampai kayak kemarin tuh kayaknya, mudah-mudahan dengan mudah-mudahan dengan kepemimpinan baru kan Nanik mundur kan. Ada perubahan signifikan lah, terutama di implementasi sih Om. Iya. Sama kayak URI tadi yang kita cemaskan itu kan, karena kan sekarang ada label-label itu tuh, kampus ini udah milik anak pejabat, kampus sana udah milik petinggi parpol, kan? Karena hampir ketika dilihat, ada, walaupun mungkin rekrutmennya ya dia layak masuk di situ ya nggak masalah. Tapi kalau karena ada apanya sama ada siapa gitu itu yang sangat disayangkan kalau untuk URI ini. Karena tujuan Pak Prabowo pasti tidak. Betul. Tapi harus kita pastikan bahwa tidak bisa namanya 100% menutup kebocoran. Ya. Minimal kayak orang luar itu loh, pendidikannya bagus banget. Masa kita kalah sama Singapura? Belakangan ketahuan dia hidup dari SDA kita ya kan? Ya iya. Kalau saya diskusi sama zaman dulu nih dengan para orang-orang tua zaman dulu tuh, para pejabat zaman dulu. Mereka bilang Indonesia pernah pada fase di mana guru-guru kita itu yang mengajar di Malaysia. Mereka berbondong-bondong datang ke Indonesia belajar dan guru-guru kita yang ngajarin sana. Sekarang kita berbondong-bondong belajar di Malaysia, tempat mereka. Nah itu salah satu yang mau diperbaiki oleh setiap pemerintahan, termasuk di pemerintahan Pak Prabowo, khusus untuk pendidikan ya. Artinya kita bukan hanya berdikari di ekonomi, tapi berdikari juga di dunia pendidikan gitu. Nah ini proses semua gitu kan. Nah, proses semua ya kita harus melihat prosesnya. Kita harus mengkritisi perjalanan prosesnya. Bukan malah kita membuat narasi seolah-olah ini lagi sedang proses ini seolah tidak berjalan gitu. Atau prosesnya mematikan B gitu ya. Atau program ini mematikan program yang lain gitu. Nah ini yang selama ini masyarakat dicekoki dengan narasi-narasi seperti itu. Itu sih. Ya, begitulah pemirsa obrolan dengan Om Teddy. Intinya memang kalau dilihat Pak Prabowo itu sedang melakukan banyak perbaikan. Karena itu banyak hal-hal di luar kotak yang biasa kita lihat. Kayak misalnya hampir banyak sekali dewan-dewan atau badan yang dia bentuk baru. Misalnya ada Dewan Ekonomi Nasional, ada Danantara, apalagi. Itu sebenarnya tujuannya untuk mencari pattern atau pola yang kira-kira bisa membuat bangsa ini lebih maju. Cuman memang kalau itu dilakukan di Indonesia dengan mental yang sudah terbentuk, hampir separuh otak orang Indonesia itu isinya adalah korup, ya memang perlu catatan kritis dan perlu pengawasan yang ketat gitu. Iya. Karena kalau tidak, ya seperti tadi URI itu kalau tujuannya oke, kita sepakat tujuannya baik, tapi pelaksanaannya nanti yang harus diawasi. Karena kalau tidak, rekrutmen buruk pasti tujuannya akan rusak. Itu catatan dari kita Pak Prabowo. Kita menghargai setiap upaya Pak Presiden untuk membangun, dan dalam segala hal. Dia bikin sekolah rakyat, dia bikin Badan Ekonomi Nasional, Danantara, terus ada apa lagi kemarin itu, Agrinas dan lain-lain lah. Ekspor satu pintu. Ekspor satu pintu itu sebenarnya langkah ekstrim Pak Prabowo untuk mengatasi carut-marut perekonomian, pendidikan, mangkas birokrasi dan banyak sekali yang dia sendiri pasti punya data kenapa dia harus melakukan itu. Kalau dia masih melewati proses birokrasi yang normal, mungkin akan lama perjalanannya. Sementara dia kan secara konstitusional 5 tahun doang. 10 tahun kalau terpilih lagi. Setelah itu sementara dia sendiri punya keinginan yang kuat untuk melihat Indonesia ini lebih maju. Kurang lebih begitu ya Om. Nah kita sebagai masyarakat cuma berharap untuk melakukan pengawasan. Gak apa-apa kritik,
kritik implementasinya, jangan programnya dimatikan. Karena ya kita percaya Pak Prabowo punya tujuan yang baik untuk membawa Indonesia ini lebih maju. Cuma kan implementasinya itu yang butuh pengawasan super ketat. Bukan cuma dari Pak Prabowo, tapi juga dari seluruh masyarakat. Yang penting dengan tujuan konstruktif. Jangan tujuan londo ireng gitu. Londo ireng. Iya. Terima kasih Om Teddy makasih. selalu memberikan informasi dan diskusi yang konstruktif positif buat kita. Pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan